Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak muda, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya semua kita baik-baik saja, amin. Berapa banyak kita yang bersyukur buat satu hari lagi. Tuhan berikan kesempatan untuk memuji-muji nama Tuhan yang dahsyat. Boleh lambaikan tangan tinggi, boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Untuk boleh memuji-muji nama-Mu yang kudus. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Deklarasikan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Pantaslah Kau menerima puji-pujian setiap umat-Mu. Haleluya. Mari lebih semangat lagi saudara, katakan, Allah mana yang besar seperti Allah. Tidak ada saudaraku, tidak ada yang sama seperti Dia. Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Kita sorakan sama-sama, Hosana, Hosana, Hosana. Sebab karena ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, penuhlah sukacita kita saudara. Bukan karena apa yang ada di depan kita, karena keadaan kita, tapi karena Roh Kudus yang senantiasa mendampingi setiap umatnya. Boleh sama-sama bersyukur bagi Tuhan. Kita menari-nari di hadapan Allah kita yang kudus. Kau gantikan kampung kami menjadi pakaian pesta ya Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Sama-sama dari awal katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bila Roh Allah ada
rasa syukur kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Angkat suara kita bagi Tuhan, katakan. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekap-Mu Tuhan. Kau beri dekap-Mu saat ku takut, beriku damai dan kekuatan. Sebab ini yang kami percaya ya Tuhan, hanya dekat jiwaku tenang, daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Mari sama-sama dari awal angkat pujian ini Tuhan. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekap-Mu, Kau beri dekap-Mu
sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetaplah Engkau yang menjadi bagianku Tuhan. Tetaplah mata kami memandang kepadamu senantiasa ya Tuhan. Mari saudaraku angkat suara kita bagi Tuhan pagi hari ini. Bukankah Dia Allah yang telah berbuat baik bagi setiap kita? Bukankah kesetiaan-Nya itu turun-temurun, saudara? Biar kami memandang kepadamu Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan setiap kami. Oh, Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Bahwa kami berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari hampiri Tuhan sekali lagi. Allah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan atas setiap kita. Biar pagi ini setiap mata boleh memandang kepada Tuannya, yaitu Yesus Raja di atas segala raja. Jangan pandang kepada keadaan yang ada di sekitarmu, pandang pada Yesus.
maka damai ilahi akan mengalir dalam hidupmu. Kekuatannya akan memenuhi hidupmu. Dimanapun kau berada hari ini, Yesus ada di sana. Dia Allah yang menjadi jawaban dalam segala pergumulanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali dua kedua tanganmu katakan kepada Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ini yang menjadi doa dan kerinduan daripada setiap kami ya Tuhan. Supaya Engkau boleh membimbing, menuntun setiap langkah kami. Berjalan dalam integritas dan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap apapun yang kami perbuat. Keadaan pergumulan yang ada tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Justru membuat mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang akan selalu ada untuk kami. Dan selalu memiliki jalan keluar dan masa depan yang penuh pengharapan atas setiap kami. Karena Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan Kau menjanjikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Dan kami tahu Tuhan, segala keadaan, segala peristiwa yang ada di dunia tidak akan mampu menggagalkan rencana Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan itu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, waktunya pasti tiba. Janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa setiap kami masuk rencana-Mu ya Tuhan. Genapi rencana-Mu. Oh, mari sekali katakan, bimbing setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, waktu kami memandang kepadamu, maka Engkau akan menyatakan kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami bergairah, bersemangat untuk terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami perlu firman untuk menuntun seluruh hidup kami, supaya apabila kami berjalan, kami tidak tersesat ya Tuhan. Apabila kami melewati lembah yang kelam, kami tidak takut. Apabila di depan kami ada pilihan, ada persimpangan, biar oleh karena firman-Mu kami tidak pernah salah dalam memilih. Sebab firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekali lagi Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sangat sederhana, untuk boleh menjadi berkat, kesaksian buat anak-Mu di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, engkau yang ada di rumah, nah selamat mengikuti ibadah doa puasa ini, dan kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah pagi ini saya rindu berbicara tentang satu tema, bahwa masa depan itu sungguh ada. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena di tengah masalah, tekanan, keadaan, pergumulan yang ada, terlebih berita-berita yang ada, maka banyak orang merasa bahwa pengharapan itu sudah hilang. Pengharapan itu tidak akan ada lagi. Nah, seolah-olah keadaan itu mampu menggagalkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Nah, oleh sebab itu mari hari ini kita belajar kembali bahwa masa depan kita itu tidak pernah hilang. Masa depan kita itu akan tetap ada di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita diingatkan di tahun ini, memasuki tahun ini. Nah, bagaimana supaya masa depan kita itu boleh ada? Nah, kita tetap diminta untuk berjalan dalam integritas. Sebab orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujurlah yang akan, saudara, kembali sekali lagi, yang akan hidupnya itu berhasil. Nah, kata integritas selalu diulang-ulang sepanjang minggu-minggu ini, bahwa kita harus hidup tulus, kita harus hidup jujur, kita harus hidup ikhlas. Nah, tanpa kejujuran dan keikhlasan, ketulusan, itu yang membuat hati kita itu tidak bisa bersuka cita, bergembira di dalam segala keadaan. Nah, oleh sebab itu penting sekali, yang pertama, untuk kita selalu diingatkan di awal tahun ini tentang integritas. Nah, kembali saudara, saya ingatkan kembali ayat ini karena ayat ini Tuhan bicara terus. Nah, di dalam Matius 24 ayat 12 ini kembali diingatkan. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, anomia, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di awal tahun saudara, maka di tengah-tengah pandemi COVID-19, nah negara kita itu mengalami begitu banyak bencana-bencana yang ada. Nah, di dalam segala keadaan, nah kita mulai berpikir bagaimana akhir daripada semuanya ini. Beberapa orang mulai dalam ketakutan, keraguan, dan mulai hidup dalam pesimistis. Maka dia mulai a priori dengan apa yang ada di depan. Dan kehilangan pengharapan yang ada di depan. Nah, memang kalau kita lihat Matius 24 ini kembali berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Kita selalu membahas bahwa tanda itu sudah digenapi dari ratusan, mungkin ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini yang terpenting bukan itu kata Tuhan. Di dalam Matius itu ada dua pesan yang penting. Yang pertama, anomia, keadaan yang berubah-ubah, keadaan yang tidak bisa diprediksi ini membuat kasih kita itu dingin. Nah, kata kasih, kalau kita belajar di dalam KOM, ada 4 kasih yang kita pelajari. Dari 4 kasih ini yang dingin, nah bukan kasih phileo, bukan kasih storge atau eros. Tapi di sini dicatat yang dingin itu justru kasih agape. Yakni kasih kita dengan Tuhan itu akan menjadi dingin. Nah, sehingga saudara, banyak orang kehilangan kepekaan ilahi, kehilangan rasa haus dan lapar akan hal-hal rohani. Kenapa? Karena terlalu panjang
dan terlalu lama dia menunggu pemulihan itu terjadi. Nah, sehingga saudara dia mulai pesimis, dia mulai kehilangan gairah, dan kasih kepada Tuhan itu sudah mulai hilang. Kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk mencari Tuhan itu mulai dingin. Tuhan tahu, makanya jauh-jauh hari diingatkan, biarlah keadaan anomia yang ada tidak akan mampu mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Biar kita tetap menjaga kasih kita untuk tetap menyala. Biar api yang Tuhan berikan tetap menyala dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jaga saudara, jangan sampai ada satu keadaan, jangan sampai ada satu masalah pun dalam hidup ini yang membuat api itu jadi dingin dan kita menjadi tawar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kembali mengingatkan kita melalui satu hamba Tuhan, Daud, yang hidup di dalam integritas. Nah, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama, bahwa masa depan kita ada kalau kita berani berjalan dalam integritas. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, mengapa saya berani berkata di tahun ini masa depan kita itu sungguh ada. Masa depan kita tidak akan hilang. Karena Alkitab mencatat melalui Daud bahwa orang yang berani berjalan dalam ketulusan, berani berjalan dalam kejujuran, keikhlasan, suka berdamai, maka Tuhan sendiri yang berjanji akan ada masa depan atas setiap kita. Nah, di sini saya mengerti mengapa Tuhan itu begitu penting mengingatkan kita di awal tahun berjalan di dalam integritas. Oleh karena hanya orang-orang yang mau berjalan dalam integritas ini, yang mau hidup dalam ketulusan dan kejujuran ini, yang Tuhan berjanji masa depan mereka sungguh ada. Katakan amin. Jadi kalau tahun ini saudara berkata, Tuhan, saya mau berjalan dalam integritas di tengah keadaan yang berat, di tengah keadaan yang sulit, di tengah tantangan yang berat, maka apa yang terjadi? Masa depan akan tetap menjadi bagian kita. Mengapa orang-orang yang berintegritas, yang tulus, jujur, ikhlas itu punya masa depan? Nah, saya melihat satu cerita, Abraham di dalam Kejadian 20. Nah, Abraham ini pergi ke satu tempat di daerah Gerar. Nah, maka di Gerar itu ada satu raja yang bernama Abimelek. Nah, lalu waktu di perjalanan, maka Abraham berpikir, karena dia punya istri Sarah itu sangat cantik. Nah, di situ dari ayat itu kita ngerti Sarah itu biar tua tapi masih cantik. Nah, karena waktu dia itu usianya sudah sangat tua. Jadi, tetapi waktu berjalan, maka Abraham ini ada ketakutan. Nanti kalau sempat Abimelek lihat istri saya mau diambil, nah saya bisa dibunuh. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mengaku, nah ini adik saya. Supaya nanti saya diservis di negara itu. Nah betul saudara, dia mengaku itu adiknya dan akhirnya Abraham dikasih hadiah. Dan apa yang terjadi? Maka Sarah ini diambil sama Abimelek. Tapi di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-6. Nah ketika Abimelek ini mau menghampiri Sarah, maka Tuhan itu bicara. Dan Tuhan berkata kepada Abimelek, kamu jangan coba-coba sentuh wanita ini. Karena ini adalah istri Abraham. Nah Abimelek terkejut dan berkata, Tuhan, bukan aku yang merancang. Aku tidak tahu. Abraham yang ngomong, ini adiknya. Saudara, ayat 6 itu sangat bagus. Tuhan berkata, aku tahu. Oleh karena kamu hidup dalam ketulusan, makanya aku mencegah engkau untuk melakukan kesalahan. Mengapa orang tulus itu punya masa depan? Karena orang tulus mau berbuat kejahatan pun Tuhan akan cegah langkah-langkahnya. Katakan amin. Kita mau melakukan satu dosa yang kita kadang gak sadari, satu kesalahan yang kita tidak pahami. Tapi kalau saudara orang yang tulus, Tuhan tidak akan izinkan. Dia akan cegah, dia akan jauhkan dari langkah kita, dari hidup kita. Karena dia tahu, ini hambaku yang tulus, ini anakku yang tulus, saya akan menjagai setiap langkahnya. Katakan amin.
Nah, oleh sebab itu orang yang tulus itu pasti akan punya masa depan. Karena Tuhan itu akan berjalan, mengatur langkahnya dan mencegah setiap langkah-langkahnya. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 37 ini di tengah keadaan yang berat. Nah, untuk dia bisa bertahan, untuk masa depan itu tidak pernah hilang. Dia dijanjikan menjadi raja oleh Samuel melalui sebuah pengurapan. Tapi baru saja dia diurapi, maka hidupnya penuh dengan masalah. Dia mulai dijadikan buronan, dikejar-kejar sama Saul. Dia mulai berkumpul dengan para perampok, para pemberontak di satu gua. Hidupnya itu sepertinya dia itu tidak punya pengharapan. Raja yang diurapi tiba-tiba menjadi seorang buronan yang dikejar-kejar. Tapi kita tahu ceritanya, Daud ini akhirnya tetap menjadi seorang raja. Apa yang menjadi rahasia Daud? Ternyata kalau kita lihat kisahnya, bagaimana dia memperlakukan Saul di tengah-tengah ada kesempatan, bagaimana dia bersikap kepada istrinya, di situ kita bisa melihat bahwa Daud ini seorang yang berintegritas di dalam kehidupannya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, walaupun dia dimanapun, dikejar, buangan, tapi saudara hubungannya tetap dia jaga. Nah, berdasarkan itu, maka di ayat pertama dari Mazmur ini, maka yang pertama Daud ingatkan. Nah, yang pertama dia berkata, jangan marah karena kita melihat sebuah kejahatan dalam hidup ini yang kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan yang ada. Nah, saya melihat di ayat ini sangat banyak, ada puluhan kali Daud itu berkata di pasal ini saja, jangan marah, tinggalkan panas hati, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Diulang-ulang, ayat 7 berkata jangan marah, tinggalkan panas hati, 8 berhentilah marah. Nah, berulang-ulang. Nah, Tuhan bicara dalam keadaan begini. Nah, jangan marah kepada keadaan. Ayo sama-sama katakan jangan marah. Mari yang di rumah sama-sama katakan jangan marah. Amin. Saya nggak tahu, kadang-kadang karena beratnya keadaan kita mau marah, tapi kita nggak tahu kepada siapa harus marah. Tapi itu begitu menekan hati kita, menekan kehidupan kita. Tapi Daud ingatkan, jangan. Supaya imun kita tetap kuat, katakan amin. Supaya pengharapan kita itu tidak hilang. Nah, yang kedua dia berkata di ayat yang pertama jangan marah, yang kedua jangan iri. Di dalam keadaan seperti ini, maka kadang-kadang di depan mata kita ada kecurangan-kecurangan. Daud melihat bagaimana Saul itu berlaku curang. Daud melihat bagaimana orang-orang yang di sekitarnya itu berlaku curang. Tapi supaya dia tetap punya masa depan, maka apa yang Daud lakukan? Dia berkata, jangan iri karena melihat orang melakukan kecurangan. Biarlah waktu kita melihat kecurangan tidak menjadikan kita ikut curang. Tapi biar waktu kita melihat kecurangan, kita tetap menjaga bahwa kita adalah orang yang berintegritas, orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang sungguh-sungguh memegang kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jangan karena sebuah kecurangan lalu kita berkata saya harus hadapi juga dengan kecurangan supaya bisa berhasil. No. Mari tetap hadapi semuanya dengan integritas yang daripada Tuhan. Ketiga, saudara, apa yang Daud lakukan? Maka dia berkata ayat 3 dan 5, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, maka iman, kasih kita kepada Tuhan itu akan diuji. Tapi Tuhan mau supaya kita ini tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya dan berserah ini saya pisah, memang ini sesuatu yang berbeda. Yang benar itu percaya dan berserah. Karena banyak orang percaya, tapi dalam hidupnya dia tidak berserah. Atau orang yang kedua, sepertinya dia berserah kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau disebut orang percaya, kita semua yang ada di ruangan dan ada di rumah, ini adalah orang-orang percaya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang berserah kepada Tuhan? Atau kita orang yang mengandalkan kekuatan kita? Atau kita mulai berserah dan pasrah karena tidak ada lagi pilihan.
Tapi sebenarnya kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Tapi Daud minta kepada setiap kita, orang yang berintegritas, yang tulus ikhlas, dia akan tetap berusaha percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan dia tetap berserah bahwa masa depannya itu Tuhan yang jamin. Katakan amin. Berikutnya saudara, maka ayat yang keempat, Daud ini mengingatkan, nah jangan sampai keadaan ini membuat kita sedih, membuat kita kehilangan gairah dan semangat. Untuk bisa punya integritas di ayat 37 tadi, maka ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Tema ini kita nggak perlu perdalam karena beberapa bulan yang lalu kita punya satu tema spesifik. Tuhan berbicara tentang bergembira, tentang bersuka cita di dalam Tuhan. Dan diulangi oleh Daud untuk tulus. Memang saudara, kita harus bergembira karena Tuhan. Katakan amin. Karena tidak ada ayatnya makin nangis kita, makin sedih kita, makin kasihan Tuhan. No, justru waktu kita bergembira, Dia memberikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kita. Nah, saya punya anak waktu kecil, mereka kecil-kecil. Nah, kita juga tentunya pernah punya anak yang kecil, yang minta sesuatu kepada kita, kepingin dibeliin sesuatu. Nah, pasti kita rindu anak kita itu kalau minta, itu dia sambil tersenyum. Papi, mami, adek beliinlah A. Dia bersuka cita memintanya sebagai satu bukti bahwa dia percaya orang tuanya itu baik dan akan memenuhi permintaannya. Nah, kadang-kadang ada anak kecil waktu minta sama orang tuanya, mami, papi saya minta beliin A. Begitu nggak mau dia berguling-guling, dia bernangis-nangis, dia meronta-ronta supaya bukan itu anak yang dingin. Waktu anak itu baik, dia tersenyum meminta kepada orang tuanya. Itu membuktikan bahwa dia percaya orang tuanya itu orang tua yang baik. Waktu kita bersuka cita bergembira datang kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa di dalam segala keadaan kita tetap percaya Dia Bapa yang baik bagi kita. Amin. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-7. Di dalam keadaan seperti ini berdiam diri dan dia terus menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di masa sulit seperti ini, jangan mencari kekuatan ke gunung dan ke lembah. Daud berkata, pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Ketika aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah, dari manakah datangnya pertolonganku? Kata Daud. Daud meyakini dan dia mengalami bahwa pertolongan itu pada akhirnya datang daripada Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu tetap percaya, tetap berserah. Jangan tinggalkan Tuhan, berdiam di kaki Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Dia menggenapi janjinya. Dan saya percaya waktunya pasti tiba, Dia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah, waktu Dia menggenapi janjinya, waktu kita menantikan Dia mendengar doa kita, maka ayat 23 sampai 26 Tuhan berjanji Dia akan memberikan kerinduan hati kita. Dia akan memberkati kita. Dan waktu kita berani tulus ikhlas, maka langkah-langkah kita, jalan-jalan kita akan diatur oleh Tuhan. Sehingga saudara akan melihat bagaimana Abimelek, bagaimana Daud ketika berbuat salah, Tuhan tuntun, Tuhan cegah. Biarlah hari ini Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar. Kenapa? Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya.
jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Maka ayat 23 sampai 26, maka Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah kita. Dan Daud bisa bersaksi, dan ayat ini mengubah kehidupan saya waktu itu untuk bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Di mana Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan atau meminta-minta roti. Tuhan berjanji kalau kita berjalan dalam ketulusan dan keikhlasan, bukan hanya kita, anak cucu kita itu akan dijaga, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan cepat ada 5 berkat integritas yang membuat kita punya masa depan. Mengapa kita punya masa depan? Kembali, integriti, ketulusan itu membuat hidup kita ini akan disertai oleh Tuhan. Nah, waktu kita dikatakan sebab Tuhan adalah matahari dan perisai bagi orang yang berjalan hidup tidak bercela. Nah, kata hidup tidak bercela ini dari kata integritas. Maka yang pertama, kalau kita berintegritas, kita hidup tulus ikhlas, diingatkan kembali, Tuhan itu menjadi matahari. Matahari bicara terang. Terang ini akan menuntun hidup kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dalam keadaan berat, Tuhan itu datang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkat yang akan kita terima waktu kita hidup di dalam ketulusan, sehingga masa depan kita itu tetap ada. Di dalam Mazmur 26 ayat 11 ini, waktu kita hidup dalam ketulusan, maka dicatat Tuhan akan membawa kita di jalan yang rata. Jalan yang bergelombang dan berlubang-lubang, Tuhan akan luruskan dan Tuhan akan tutup. Nah, sehingga kita akan berjalan di dalam satu tempat yang rata oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Yang ketiga, berkat yang akan kita terima waktu kita mau hidup dalam kejujuran, mau hidup dalam ketulusan adalah hikmat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, ini bicara integritas. Dengan diam-diam engkau akan memberitahukan hikmat. Nah, ini dengan diam-diam Tuhan memberikan itu hikmat. Nah, hikmat di dalam konteks ayat ini seperti kunci. Kunci itu yang pertama, membuat kita memiliki akses untuk membuka perbendaharaan, untuk membuka sesuatu yang tertutup. Kunci yang kedua berguna untuk kita mempermudah kita untuk memasuki dan menyelesaikan sesuatu. Di tahun ini, kalau saudara tidak punya kunci ini, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena keadaan itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau Tuhan memberikan kunci ini, hikmat ini, yang pertama, saudara akan punya akses untuk membuka yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Yang kedua, Tuhan akan menolong saudara dengan kunci ini, menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh yang lain. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketulusan dan keikhlasan. Yang keempat, berkat dan mengapa kita perlu berjalan dalam ketulusan. Nah, ini yang saya teruskan. Nah, untuk boleh datang dan melayani Tuhan, maka Daud mengingatkan setiap kita untuk berjalan di dalam integritas. Mazmur 101 ayat 6 dicatat, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Nah, kata hidup tidak bercela yang boleh melayani Tuhan adalah orang yang memiliki integritas. Biarlah tahun ini ketika kita melayani Tuhan, kita berjalan dalam integritas.
Ayat yang ke-9 dari Mazmur 132. Biarlah imam-imammu, Daud kembali tegaskan, berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Kata imam-imam berpakaian kebenaran itu diambil dari kata integrity, integritas. Saudara, siapakah boleh datang kepada Tuhan untuk melayani Dia? Maka hari-hari ini Tuhan akan cari orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya tulus, yang hidupnya ikhlas, yakni mereka yang berjalan dalam integritas. Yang terakhir, yang kelima, berkat apa yang Tuhan sediakan? Dan masa depan itu akan ada kalau kita itu berjalan di dalam ketulusan. Amsal 20 ayat yang ke-7 ini anaknya Daud mulai menulis. Jadi ini bukan bapaknya yang nulis, anaknya yang nulis. Karena dia merasakan bahwa orang yang berjalan dalam ketulusan bukan hanya orang tuanya diberkati, keturunannya pun diberkati. Nah, Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, kata bersih kelakuannya diambil dari kata integrity, dari kata integritas, dari kata ketulusan. Maka dikatakan blessed are his children after him. Maka diberkatilah orang-orang yang setelah dia. Baik anak-anak rohani kita, baik anak-anak jasmani kita, orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita hidup dalam integritas, kalau kita hidup tidak bercela, Tuhan berjanji mereka semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang tua, marilah hari ini ambil sebuah komitmen untuk berjalan dalam ketulusan, untuk berjalan dalam keikhlasan, untuk berjalan dalam kejujuran, dalam integritas. Maka percayalah, apa yang kita tinggalkan itu akan menjadi berkat. Anak-anak kita, Daud katakan itu seperti pohon zaitun. Nah, saya kasih gambar zaitun. Nah, dia berjanji anak-anak makan seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun itulah satu pohon yang usianya panjang. Pohon zaitun itu satu pohon yang bisa dipakai sebagai minyak pengurapan, juga minyak untuk kesehatan. Biarlah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang diurapi. Anak-anak yang memberikan kita sukacita dan kesehatan atas setiap kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari ambil sebuah komitmen untuk berjalan dalam integritas. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berjalan dalam ketulusan untuk boleh melayani Tuhan. Dan saya percaya waktu kita memperhatikan semuanya ini, masa depan kita tidak akan hilang. Dan masa depan kita sungguh ada. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi buka tanganmu dan hampiri Tuhan. Sebelum Engkau mengambil tubuh dan darah Yesus, katakan, ini aku Tuhan, bahwa aku menggenapi rencana-Mu. Biar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh masa depan itu ada, masa depan tidak akan hilang. Mari layani Dia di dalam ketulusan. Anak cucumu akan dijamin oleh Tuhan. Mari kita persiapkan roti, engkau yang ada di rumah-rumah. Hampiri Tuhan. Karena tidak ada yang Dia tidak serahkan kepada kita. Hidupnya sendiri. Dia sudah serahkan sebagai bukti betapa Dia sangat mencintai dan mengasihi setiap kita. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari hampiri Tuhan, sembah Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini Kau berkenan dengan pujian penyembahan yang boleh naik ke tahta-Mu yang kudus. Dan hari ini kami boleh berdoa memohonkan belas kasihan-Mu atas negeri kami Indonesia. Biarlah Bapa, Indonesia dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Biarlah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, Tuhan terus menuntun. Tuhan terus menyatakan diri-Mu. Sampai satu hari setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas negeri ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Tuhan berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkat-Mu atas ibu dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkat-Mu atas gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno. Berkat-Mu atas Ibu Intan, Melsa, dan juga Yuda ya Tuhan. Berkat-Mu atas gembala pembina kami Bapak Pendeta Air Bambang Yona. Berkat-Mu ya Tuhan atas Ibu Santi. Berkat-Mu atas Alfred dan juga Tiffany. Berkat-Mu atas para wakil gembala yang Tuhan percayakan di wadah ini.
bersama dengan keluarga besar mereka. Biarlah para pemimpin kami ini boleh berjalan di dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau terus menuntun gerejamu dan membawa umatmu ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Biarlah pewahyuan yang baru yang berasal dari Tuhan Engkau nyatakan hari demi hari ya Tuhan, sehingga gerejamu akan menggenapi apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang hari ini dalam keadaan sakit. Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Biar oleh karena bilur-bilurmu sembuh dalam nama Yesus. Kuasa darahmu menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan hari ini kesembuhan ini akan menjadi bagian setiap kami. Terlebih rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh mendengar sahabat-sahabat kami Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan kembali melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa seluruh umat-Mu yang membawa persembahan kepadamu, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan, diakonia, misi, dan persembahan-persembahan khusus lainnya. Biarlah Engkau berkenan menerima korban persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu dengan hati yang mengasihi. Dan Engkau melipat gandakan setiap benih yang ditabur ya Tuhan. Dan biarlah hatimu disenangkan lewat persembahan yang dibawa karena mengasihi Tuhan. Kami angkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah sentosa ada di dalam puri-puri-Mu. Shala dan salva itu ada di dalam kotamu. Dan diberkatilah orang yang memberkati Yerusalem. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati setiap kami. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan wajahmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Pulang dan bawalah anugerah damai yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja kita, boleh melihat di media sosial Keluarga Besar GB Medan Plaza. Selama beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti Allah kita, Dia kuat dan beruntung.
seperti